Ini adalah Pak Budi. Beliau merupakan seorang veteran di dunia bisnis dengan pengalaman puluhan tahun. Ia telah melihat berbagai pasang surut perusahaan, namun di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan pikiran yang tajam. Ini Pak Jono. Ia adalah rekan seperjuangan Ayu dari awal mereka merintis bisnis plastik hingga sekarang menjadi sebuah PT. Ia sering ambil bagian dalam menjalani tugas di bisnis tersebut bersama Ayu. Ia juga sering memberikan nasihat kepada Ayu sehingga Ayu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ini Pak Kevin. Ia adalah seorang manajer produksi yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dikenal dengan sikap acuh tak acuhnya. Ia seringkali datang terlambat, meninggalkan pekerjaannya sebelum waktu, dan seringkali membuat kesalahan yang sama berulang kali. Ini Pak Septian. Berbeda dengan Pak Kevin, Pak Septian seorang staf administrasi, lebih suka bekerja semaunya. Ia seringkali mengabaikan tugas-tugas yang dianggapnya sepele dan lebih memilih untuk mengobrol dengan rekan kerjanya atau bermain game online. Yang terakhir adalah Ayu, seorang laki-laki bernama Ahmad Yudi yang memiliki ciri khas namanya yang unik hingga banyak orang yang memulai memanggilnya Ayu. Ayu merupakan seorang pendiri dan direktur sekaligus manajer umum di PT Kian Sugio Tenano, yang merupakan sebuah pabrik plastik di Sudokaryo. Ayu mengelola perusahaan ini layaknya keluarga besar. Tidak ada rapat formal, tidak ada struktur organisasi yang kaku, yang ada hanyalah semangat gotong royong dan keakraban antar karyawan. Namun, roda kehidupan terus berputar. PT Kian Sugio Tenano yang awalnya kecil, kini tumbuh menjadi perusahaan yang cukup besar. Sayangnya, pertumbuhan yang pesat ini menarik perhatian Pak Budi. Alhasil, perusahaan pun diambil alih dan direorganisasi. Ayu sang pendiri kini harus beradaptasi dengan sistem manajemen yang baru. Ayu pun ditunjuk sebagai direktur oleh Pak Budi untuk mengelola perusahaan tersebut. Namun, dengan tugasnya yang berat, seperti merombak total struktur organisasi perusahaan yang selama ini ia jalankan secara informal, dengan berat hati Ayu memulai tugas barunya. Ia harus merancang bagian organisasi, membuat job description, dan menghadapi berbagai konflik antar departemen. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rapat-rapat tak berujung dan tumpukan dokumen. Namun, di balik semua itu, Ayu tetaplah Ayu. Ia masih sering turun langsung ke lapangan, berbincang dengan karyawan, dan berusaha memecahkan masalah dengan caranya sendiri. 1 bulan berlalu, Ayu telah berhasil membangun struktur organisasi yang baru. Namun, masalah baru muncul. Penjualan mulai menurun, laba menyusut, dan banyak karyawan yang memilih untuk keluar. Ayu pun menyadari bahwa pendekatan yang selama ini ia lakukan tidak lagi efektif. Perusahaan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Pertanyaan besar kini muncul, bagaimana cara mereorganisasi PT Kian Sugio Tenano menjadi perusahaan yang lebih profesional, meningkatkan penjualan dan laba sekaligus mempertahankan semangat kekeluargaan yang telah menjadi ciri khas perusahaan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kelanjutan kisah dari seorang bernama Ayu. Aduh, bingung banget ini, gimana ya? Ini harus saya perlu bantuan Pak Budi nih. Iya, masuk. Selamat pagi, Pak. Iya, jadi gimana? Ayo. Duduk dulu. Baik, Pak. Iya, jadi bagaimana? Ayo. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai struktur organisasi perusahaan kita. Saya merasa kesulitan, Pak. Jadi, bagaimana informasi yang kita bisa dapatkan dari struktur organisasi kita? Lalu, bagaimana organisasi itu bisa menjadi membantu kita menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi, Pak? Oke. Jadi, tentu Ayu, senang sekali kamu mau bertanya ya. Jadi, struktur organisasi itu ibarat peta jalan perusahaan kita. Ia menunjukkan bagaimana bagian-bagian perusahaan terhubung dan bagaimana wewenang serta tanggung jawab perbagiannya. Nah, misal nih, kamu lihat dulu. Sebentar ya. Baik, Pak. Ini contoh bagan organisasi ya. Nah, itu mereka ada jabatannya sendiri, kedudukannya masing-masing, perannya masing-masing. Jadi fungsinya bagan ini itu menunjukkan tanggung jawab mereka, tugas mereka, dan menetapkan posisi antara bawahan dengan atasan. Misal komisaris yang
berdiri pada tingkat teratas itu yang memberikan pembagian tugas kepada bawahan-bawahan yang lain, dan tentunya bawahan-bawahan yang lain itu mengikuti atasan. Nah, ya jadi bagaimana, ayo? Baik Pak, jadi saya masih sedikit kebingungan Pak. Boleh jelaskan lebih detail lagi Pak, seperti informasi yang kita dapatkan dari struktur organisasinya Pak. Oke, jadi dari struktur organisasi ini kita bisa melihat beberapa hal penting ya. Seperti yang pertama itu hierarki, itu siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan atasan langsung dengan bawahan langsungnya. Nah ini nih penting untuk alur perintah dan pengambilan keputusan. Lalu ada departemen dan divisi, itu bagian-bagian utama perusahaan dan fungsinya masing-masing. Ini membantu kita memahami spesialis dan pembagian kerjanya setiap divisinya ya. Lalu ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, tugas dan wewenang ini setiap posisinya ini pasti ada. Ini tujuannya itu untuk memastikan setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan dan sejauh mana wewenang mereka. Lalu ada juga ikatan hubungan kerja nih antar bagian atau dalam perbagian-bagiannya. Itu berbagai departemen dan divisi itu saling berinteraksi dan berkoordinasi. Ini penting untuk efisiensi dan kolaborasinya. Lalu ukuran perusahaan. Struktur organisasi ini juga menunjukkan ukuran perusahaan dan kompleksitasnya. Semakin besar dan kompleks perusahaannya, semakin rumit pula struktur organisasinya. Itu yang ada yang bagannya mereka itu sampai berbagai cabang-cabang ke bawah, ke samping, itu semakin kompleks, semakin rumit. Nah itu kamu harus pahami ya. Baik Pak. Itu jadi tugas kamu sebagai direktur utama. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau dipahami lagi mungkin? Jadi dengan memahami informasi-informasi ini kita bisa menyelesaikan masalah apa saja Pak di perusahaan ini Pak? Banyak Pak. Jadi misal jika kita mengalami masalah koordinasi antar departemen nih, nah struktur organisasi ini membantu kita mengidentifikasi titik lemahnya dan mencari solusi. Atau jika ada konflik ya mungkin, nah wewenang itu struktur organisasi ini bisa menjadi acuan untuk menyelesaikannya. Struktur organisasi yang jelas juga memudahkan dalam pendelegasian tugas, pengambilan keputusan, dan pengembangan karyawan. Nah, seperti itu ya mungkin. Oh, gitu Pak. Ya. Saya jadi mengerti Pak tentang struktur organisasi ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi, apa ada lagi? Kalau ada lagi, jangan ragu untuk bertanya ya. Baik. Nggak ada yang mungkin masih belum jelas. Pemahaman yang baik tentang struktur organisasi ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan kita ya. Oke, baik. Saya menaruh harapan yang besar ya pada kamu. Jangan kecewakan saya. Baik Pak, saya akan mempelajari lebih lanjut lagi Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semangat ya. Iya, Pak. Sukses. Terima kasih Pak. Mantap Pak. Pak, tunggu Pak. Oh iya Pak. Saya Apa Pak? saya punya usulan. Bagaimana kita mengecek divisi-divisi seperti staf administrasi dan staf pemasaran kita untuk mengawasi dan organisasi agar bisa tertata Pak. Boleh sih Pak, boleh. Ayo Ide Pak, bagus, Pak. Boleh. kita cek langsung ke lapangan agar bisa kita lihat langsung ya Pak. Ya. Lah ini ngapain ini? Kenapa? Kalian nggak kerja? Mas Septian, Mas Kevin? Sudah Pak, sudah beres. Sudah Pak. Yang benar. Mana coba saya ingin melihat data pembukuan 1 minggu terakhir. Tuh tunjukin. Orang kamu yang nyatet kok. Bukannya kamu. Kamu yang nyatet. Lah, bukan Malah saya yang saya. nuduh sih. Nggak ada Ini kerjasamanya. kerjaannya main game terus Pak. Ini pas saya ngajaknya tidur terus pak. Lah, gimana ini jadinya? Dari gini Pak, Gimana, menurut pengetahuan saya, mereka ini kurangnya rasa bekerja sama, rasa kurangnya dalam saling hargai, rasa kurangnya dalam kesatuan usaha, juga kesatuan dalam untuk tujuan bersama Pak. Jadi begitu Pak. Nah, kalian itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalian itu harus melakukan usaha bersama dan saling menghargai. Jangan lupa untuk meningkatkan rasa persaingan agar perusahaan kita itu tidak kalah dengan perusahaan lainnya. Jadi seperti itu kalian, paham? Paham pak. Jangan diulangin ya.
Siapa? Silakan masuk. Assalamualaikum. Gimana Mas Kevin, Mas Septian? Kita mau ngasihin pembukuan yang Bapak minta pun minggu kemarin. Oh baik. Iya. Saya cek dulu ya. Silahkan. Loh, ini ada yang salah ini Mas. Bagian mana tuh yang salah, Pak? Biar saya Ini perbaiki. kan kita menjual plastik per kilogramnya itu di harga 15.000 ya. Oh iya. Kok kalian menjual di sininya 10.000 gitu? Harusnya kan 10.000 itu, Pak. Soalnya saya lihat di harga pasarannya juga kan 10.000. Yang saya dengar juga dari yang lain 10.000 harganya. Nah, kalian tidak membaca lagi ya. Nih, saya kasih bukti laporan kemarin ya. Kita itu, perusahaan kita menjual per kilogramnya itu di harga 15.000 Mas. Ini kalian sepertinya ada miskomunikasi nih. Mana ini? Pasaran kemarin 10.000 ya? Iya Pak. Sepertinya salah ya emang, Pak. Kayaknya ada miskom ini. Oke. Untuk selanjutnya, tolong diperhatikan lagi informasi-informasi yang ada di perusahaan kita. Kalian kan satu divisi, kalian harus saling berkomunikasi. Supaya apa? Supaya perusahaan kita maju, kita tidak rugi terus ya. Oke, silakan lanjut pekerjaan kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, sepertinya ada kesalahan di bagian penjualan kita. Coba. Coba kamu cek dulu. Oh ini Pak, kayaknya di sini ada kesalahan di bagian penjualannya deh. Jadi pada karyawan yang mengisi di bagian penjualan itu isinya orang lulusan desain, dan malah bagian promosi diisi oleh bagian marketing. Kayaknya kebalik gitu Pak. Oh, kayaknya pas awal kita rekrutmen tuh karyawan itu ada yang aneh ngomongnya tuh. Mungkin itu permasalahannya. Gimana kalau kita rombak aja Pak divisi promosi dan divisi penjualan agar karyawan kita dapat bekerja dengan baik karena memang sesuai dengan keahlian mereka. Oh iya, langsung aja kerjakan. Oh iya Pak, gimana kalau kita juga bikin pelatihan untuk kedua divisi ini Biar apa tuh? agar para karyawan bisa bekerja dengan efisien. Boleh tuh. Ide bagus. Dan ini sangat penting juga dalam staffing sehingga perusahaan dapat lebih maju. Halo Pak. Ya, halo. Jadi gimana kelanjutan proyeknya? Sudah sampai mana? Untuk saat ini saya memiliki ide nih Pak, perihal untuk launching produk baru di PT kita Pak. Apa Jadi tuh? produk barunya itu kita kan hanya mengadakan plastiknya itu hanya persegi. Bagaimana kita membuat plastik tersebut berbentuk yang lain Pak, seperti berbentuk segitiga, berbentuk O atau berbentuk trapesium Pak. Ada gambarannya nggak itu? Untuk saat ini belum ada Pak, itu hanya ide secara garis besar saja Pak. Kira-kira nih, ide kamu tuh bisa terlaksana dengan lancar nggak? Ada hambatannya nggak sih? Nanti misal konsumen ini bentuknya aja aneh, tapi apa berfungsi nggak? Fungsional nggak buat orang-orang nih? Yang pastinya sih pasti berfungsional Pak, karena plastik tersebut bisa menaruh suatu barang. Cuman yang hanya dibedakan bentuknya saja biar orang-orang tahu atau takjub dengan produk yang baru kita keluarkan Pak. Seperti itu Pak. Proposalnya udah ngajuin barang baru. Belum sih Pak. Jadi saya sedikit kebingungan Pak merihal perintah lisan dan perintah tulisan itu seperti apa ya Pak? Perintah lisan tulisannya. Simpelnya sih kalau perintah lisan itu nih kayak kita. Saya memberikan perintah kepada kamu secara langsung. Nah, itu lisan. Nah, perintah lisan ini sebenarnya bagus ya karena dia itu komunikasinya cepat terus langsung. Nah, terus kalau ada yang salah bisa langsung direvisi. Nah, terus perintah lisannya juga bagus pas diskusi. Nah, itu sangat kepake banget. Terus kalau kita untuk memotivasi itu, nah itu kita menggunakan
perintah lisan di situ. Nggak bisa kita pakai perintah tulisan. Nah, ini bedanya perintah lisan dengan tulisan ya. Nah, kalau tulisan itu ya di tulisan gitu. Perintah tulisan ini kamu pakai itu kalau emang informasinya itu sangat detail dan kompleks gitu. Jadi kamu nyampein informasinya dalam bentuk tulisan ini karena emang pas disampaikannya itu tuh butuh detail yang banyak dan juga rinci. Nah, perintah tertulis ini emang lebih efektif untuk memastikan semua informasi itu tersampaikan dengan jelas. Nggak kayak perintah lisan. Kalau lisan kan harus berlibat-libat, harus detail banget lah. Nah, kalau di tulisan itu kan bisa dengan perintah yang detail itu bisa dengan mudah dipahami oleh orang gitu. Nah, sama kalau perintah tulisan itu bisa ditunjukkan ke banyak orang, bisa disebarkan dengan mudah dibanding yang lisan. Contohnya ya kalau lisan kan mungkin direkam kan, terus dibagikan itu di-share berupa video, foto mungkin. Tapi kalau tulisan kan dia berupa dokumen, ketikan dalam suatu foto, begitu. Simpelnya begitu. Bagaimana, Ayu? Baik Pak, terima kasih Pak atas penjabaran mengenai perintah lisan dan perintah tulisan Pak. Oke. Untuk proposal sudah ya, jadi kamu tinggal nanti lanjutin aja. Perintah tulisan dan lisan juga udah. Oke, tinggal kamu lanjutkan. Nanti kalau udah tinggal kirim aja ke saya, nanti saya lihat. Kalau memang oke, kita bisa siap untuk program launching produk barunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, semangat ya. Ya, Pak.